Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Ngopi pagi ini masih dari Glik Palasari. Sebagaimana yang dijanjikan, saya akan cerita tentang mari kita bahas soal bertanya. Bertanya. Kenapa harus bertanya? Harus diajarkan ya. Jadi kalau dulu orang itu sering ketakutan kalau ditanya, karena takut nggak bisa ngejawab. Aneh juga ya soal ditanya nih. Kadang saya suka bingung dengan orang yang ditanya itu. Orang tuh paling takut kalau ditanya. Kenapa? Karena takut dia dianggap bodoh atau dianggap apa ya? Kadang orang merasa kalau orang dia ditanya itu dianggap dia dites. Padahal yang bertanya itu nggak tahu gitu ya. Ini nanya aja. Misalnya saya kalau nanya seseorang, ini gimana caranya gini gitu ya. Itu bukan dia saya ngetes, tapi karena saya nggak tahu. Tolong dijelaskan. Kamu yang lebih tahu daripada saya gitu. Tapi ada orang yang merasa kalau ditanya itu jadi ketakutan gitu ya. Terus dia merasa menjadi defensif. Malah ditanya itu jadi defensif. Wah, gini gitu ya. Kalau nggak tahu dijawab aja nggak tahu. Waduh, saya nggak tahu Pak gitu. Saya kalau nggak tahu saya bilang wah saya nggak tahu. Tapi nanti saya akan cari tahu tentang itu ya. Sebentar ini jawaban saya adalah seperti ini gitu. Gitu ya. Nah, bertanya itu penting ya. Karena kalau menurut saya jawaban sekarang semuanya tuh ada di internet sana ya. Mari kita lihat. Maksud saya gimana sih? Maksud saya gini nih ya. Kan kalau kita mau nanya apapun kita bisa nanya ke Google. Yang menjadi pertanyaan atau kuncinya adalah ini tanya. Misalnya apa? Tanya gitu ya. Tanya. Jawabnya lagu ya. Bertanya. Kalau bertanya. Bertanya tuh kayak gitu ya. Jadi gini, yang barusan yang saya cari itu adalah sesuatu yang it's not what I'm looking for gitu ya. Jadi saya bertanya tapi sebenarnya ini bukan yang saya cari gitu ya. Bentar ya saya supaya bisa kelihatan gimana caranya supaya bisa kelihatan raja saya. Nah gini aja. Aduh, ini memang tidak profesional Pak Budi. Nggak apa-apa ya. Jadi bertanya ini itu ini ya, gini lah. Bertanya ini bukan sesuatu hal yang otomatis bisa, karena kita harus nanya. Jadi bertanya itu apa? Kayak chat GPT aja, kalau kita bertanya, bingung deh. Maaf saya tidak bisa, paling bisa saya bantu ya. Jadi dia bingung karena kita nggak bisa bertanya. Masalahnya bukan nggak bisa bertanya ya. Tolong jawab. Ya ini tolong jawab. Nggak bisa gitu ya. Nah, itu ya lebih spesifik gitu ya. Nah kalau orang Indonesia, ini saya pakai chat GPT ya, chat openai.com ya. Tolong jawab. Misalnya saya juga sama nih ya. Tolong jawab. Kacau ya. Jangankan gitu ya, kalau saya bilang ya ada juga jawabannya. Tapi kan yang bertanya nggak boleh. Ini kalau ini ya, sebagaimana kita ketahui, kalau orang Indonesia sering nanya tuh gitu ya. Sebagaimana kita semuanya. Ini Indonesia banget ya kayak ini ya. Sebagaimana kita ketahui, mau nanya tuh gitu dulu. Si chat GPT-nya lebih nggak bisa, dia malah lebih bingung ya. Kalau Google tadi ya, dia langsung jawab aja ini ya. Sebagaimana kita ketahui semuanya. Ya kalau sudah ketahui ya udah. Aduh, lihat ya semuanya sebagaimana kita ketahui, lucu ya bagi saya. Ya kalau mau nanya tuh harus straight to the point. Apa sih yang mau ditanya, langsung jebret aja tanya. Ntar minum kopi dulu supaya ini bisa bertanya.
Apa yang membedakan manusia dengan monyet? Manusia bertanya, monyet tidak. Ada ini joke macan apaan Pak Budi? Ya itu joke-nya orang yang pandai bertanya. Aduh, saya mau ketawa tapi susah ya kalau gini tuh kan satu arah ketawanya. Jadi gimana saya tahu Anda ketawa juga atau Anda meringis atau Anda garing Pak Budi gitu ya. Joke-nya tidak lucu. Nah, jadi gimana kita mengungkapkan pertanyaan itu harus ada belajarnya. Contoh, saya sering nanya gini di YouTube saya. Coba Anda bertanya, nggak ada yang nanya. Di kelas juga demikian ya. Adakah pertanyaan? Nah, kalau memang budayanya memang budaya ya. Kalau di budaya North American, kalau saya tanya misalnya, is there a question atau ini pasti orang bertanya, tolong coba ini saya ngasih belum jelas ini gitu. Bagi mereka mumpung ada yang jelasin saya mau tanya gitu. Kalau orang Indonesia malah ketakutan. Biasanya kalau di kelas ya ada yang masih tidak dimengerti, ada yang mau bertanya nggak ada. Begitu saya mulai keluar tiba-tiba yang deketin, Pak, ini tadi gimana sih Pak? Kenapa kamu nggak mau nanya? Nggak ada alasannya Pak, saya malu. Apa? Kalau nanyanya anonimus pakai avatar bisa nggak ya? Pakai ini ya picture profile, tambah malu nggak ya? Nah nggak tahu ya. Tapi lagi-lagi nih ya sama dengan halnya orang berjalan, merangkak, naik sepeda, ya bertanya juga harus ada pelajarannya juga. Jadi Anda harus belajar bertanya. Belajar pertama ya sedikit-sedikit. Nah kalau dulu malu-malu sekarang udah bisa pakai yang ini ya ChatGPT. Mulailah bertanya ya di sini belajar bertanya sebentar. Nah, ChatGPT itu cuma ini ya. Dia hanya chatbot ya, tapi dia tidak punya knowledge yang hebat. Yang knowledge hebat itu sebetulnya adanya di Google, karena Google ini mengumpulkan daftar pertanyaan bagi orang. Ada lagi ya tempat lain juga, Quora ya kayaknya. Quora juga ada tempat ya tanya jawab gitu ya. Jadi macam-macam. Tapi kadang-kadang ini ya. Nih, what is the biggest lesson you learn that no one teaches gitu. Nggak tahu ya. Kita lihat bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia juga ada ini. Ya. Apakah gaji 5-6 juta di Jakarta cukup? Nah, macam-macam ya. Ada macam-macam lagi nih. Apakah masih ada orang menganggur hingga sekarang dari lulusan universitas ternama di Indonesia seperti UI, UGM? Nggak ngerti juga ya. Apakah Tuhan itu ada? Nah, saya lulus dengan IPK di bawah 3, tidak punya rumah, keluarga, menganggur 2 tahun dan sisa uang 15.000. Pinjol untuk makan 8 juta tidak bisa dibayar. Apakah saya pantas hidup? Saya pendek. Apakah Tuhan membenci saya? Nah, kadang-kadang ini ya yang kayak gini harus dijawab dengan serius. Ya. Saya menertawakan itu bukan menertawakan dia, tapi saya menertawakan diri saya ya. Bagaimana? Kenapa saya nggak bisa membantu itu ya? Kita membantu pertanyaan itu gitu ya. Bantu menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan susah ya. Apakah ada fresh grade yang tidak memiliki prestasi akademik namun bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar hanya bermodal pengalaman organisasi dan nilai EPK? Itu ada, yaitu dengan the power of orang dalam. Mengapa Indonesia tidak terlihat seperti negara maju padahal perekonomian Indonesia terlihat paling besar di Asia Tenggara? Ini kalau di Quora susah ya. Jadi kita di sini aja ya. Kita tanya ya. Kalau nanyanya bodor, jawabannya juga bodor. Mengapa Indonesia tidak terlihat maju gitu ya? Padahal tadi apa? Ekonomi Indonesia termasuk baik perekonomian kali ya. Perekonomian atau ekonomi ya? Perekonomian Indonesia. Jadi ChatGPT ini bisa kita ajak sebagai belajar ya. Belajar bertanya gitu. Oh gitu ya. Ya. Jadi jangan pakai sebagaimana kita ketahui lagi, nggak gitu ya. Jadi kalau kita tambahkan sebagaimana kita ketahui, ya, sebagaimana kita ketahui perekonomian Indonesia bagus ya. Ini saya cuek aja gitu ya. Tetapi kenapa Indonesia tidak terlihat maju? Ya kita gini aja.
Tanya lagi ya. Teng, ding ding ding. Sebagai sebagai kita dijawabnya sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Dia jadi kayak orang Indonesia nih kayaknya. Dibalikin lagi tuh lah ini ya, dijawab lagi nih infrastruktur korupsi ini dibalikin lagi jawabannya sama dia. Tinggal ditambahin sebagaimana saya sebutkan sebelumnya. Jadi ini sebagaimana kita ketahui, jadi dijawab dengan sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, sebagaimana saya. Jadi ini ChatGPT kayaknya orang Indonesia nih. Ya sudah lah ya, pagi-pagi ini kita bodorannya kali ini hanya gini aja lah ya. Aduh lucu ya. Jadi ini ya udahlah ya. Ini hanya untuk menunjukkan aja ya bahwa bertanya, teknik bertanya itu penting. Saya ada presentasi yang lebih khas ya tentang teknik bertanya ini. Tapi kan ini pagi-pagi, Sabtu pagi-pagi, baru mulai ngopi. Otak belum encer. Habis encer kental. Otak encer mungkin nggak bagus juga ya. Kenapa saya bilang otak encer ya? Otak kan harusnya padat ya. Kenapa harus encer? Aduh, ini pertanyaan yang susah dijawab pagi ini. Saya tanyain ya. Ini ya. Kenapa otak harus encer? Nah, saya tanyain ini ya. Mana tadi ya? Tuh, kita lihat ya. Saya tidak yakin apa yang Anda maksud dengan otak harus encer. Kemudian dia cerita otak banyak-banyak. Enggak, ini saya nggak butuh cerita tentang ini ya. Jika Anda merasa bahwa otak Anda encer, maka mungkin Anda merasa tidak sehat. Hei, otak encer tuh malah cerdas. Aduh, gitu ya. Ini lucu banget sih ya, ChatGPT. Gak apa-apa lah ya. ChatGPT-nya kurang kopi. Ya, jadi itulah kekacauan pagi ini. Ya udahlah, kita ini dulu ya, ngopi-ngopi dulu lah ya, santai-santai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.